Sebenarnya beracun tapi sudah disucikan sama seorang pendeta. Nah, yang disebut Dangya Nirata, datangnya dari kerajaan Majapahit. Jangan ragu, Pak. Nggak usah takut. Sini tangannya. Enggak. Halo sahabat YouTube, salam gaspol dari Bali bersama Nathan Adventure. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk berkunjung ke salah satu pura di Bali yang sangat terkenal ke mancanegara, yaitu Pura Tanah Lot. Jadi Pura Tanah Lot ini terletak di daerah Tabanan, tepatnya di Desa Braban, Kabupaten Tabanan, Bali. Sebagai informasi, buat teman-teman yang ingin main ke Tanah Lot yang ada di Tabanan, Bali, itu jaraknya kurang lebih 19,9 km atau 37 menit dari kota Denpasar. Saat ini, saat kita berkunjung, merupakan momen liburan di Hari Raya Lebaran ataupun Idul Fitri tahun 2022. Kita akan melihat bagaimana situasi dan kondisi yang ada di objek wisata Tanah Lot Bali ini, karena memang sudah sejak lama objek wisata ini sepi. Oke, sahabat Nathan Adventure, seperti kita lihat di area tiket masuk, kita bisa melihat kondisinya sudah mulai padat. Nah, kita bisa prediksi bahwa untuk kunjungan yang ada di Tanah Lot Bali ini akan mulai ramai, teman-teman. Nah, sebagai informasi, untuk tiket masuk itu parkiran mobil 5.000, untuk motor 2.000, dan untuk tiket orang masuk untuk domestik itu kurang lebih di harga 20.000 per orang, dan untuk anak-anak itu 15.000 per orang. Oke, sahabat Nathan Adventure, buat sahabat YouTube yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa tekan tombol like-nya, tombol subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman dapat terus ikuti update video terbaru dari Nathan Adventure. Oke, sahabat Nathan Adventure, kita sudah melihat ya, untuk arsop-arsop sudah mulai buka semua, dan kita juga bisa melihat banyak wisatawan, baik itu domestik yang kita lihat tadi, dan kalau kita lihat di parkiran, mobil-mobil sepertinya parkiran full, teman-teman. Oke, sahabat Nathan Adventure, kita sudah mendapatkan parkir dan kita akan mereview dan melihat, dan kita akan berjalan kaki sepanjang area yang ada di Tanah Lot ini. Nah, buat teman-teman yang sudah nonton video ini, jangan skip videonya karena memang videonya cukup panjang, karena kita akan mereview benar-benar bagaimana detail dari kondisi yang ada di objek wisata Tanah Lot Bali ini. Nah, kita juga bisa melihat ya, untuk arsop-arsop yang dulu sewaktu COVID ini hampir semua tutup dan tidak ada yang buka, teman-teman. Nah, kita bisa lihat ya, di tahun 2022 ini, khususnya di liburan Lebaran saat ini, kita bisa melihat dan juga kita juga sangat senang sekali karena memang objek wisata yang ada di Tanah Lot Bali ini sudah mulai ramai kembali. Nah, ini menandakan bahwa ekonomi di Bali sudah mulai berangsur-angsur membaik. Nah, kita berharap kondisi seperti ini tetap bertahan dan semakin baik lagi, sehingga wisatawan semakin banyak yang datang dan berkunjung ke Bali. Nah, mudah-mudahan situasi ini juga dilihat oleh pemerintah, sehingga pemerintah juga memberikan dukungan yang positif, sehingga ekonomi Bali kembali pulih lagi seperti sebelum adanya pandemi. Oke, sahabat Nathan Adventure, kita akan masuk ke tiketing dulu. Nah, ini merupakan gate pintu masuk yang ada di Pura Tanah Lot Bali. Nah, kita akan registrasi ya untuk masuk ke tiketing dari tiket yang kita beli tadi di pintu masuk, teman-teman. Nah, setelah kita tunjukkan ke tim security, kita diperbolehkan masuk. Kita juga bisa melihat ya, di area dalam sini untuk arsop-arsop itu hampir 90% itu sudah buka semua. Nah, kita memang bisa melihat untuk pengunjung ke arsop-arsop ini memang belum begitu antusias dikunjungi oleh wisatawan, baik itu domestik ataupun mancanegara. Nah, kita bisa saksikan ya, hampir semua arsop di sini sudah buka. Dan untuk
sore hari ini kita bisa lihat tadi begitu banyak tamu-tamu yang datang, cuman hanya sedikit yang berkunjung ke arsop-arsop di sini ya. Nah, mudah-mudahan kedepannya arsop-arsop ini semakin hari semakin menggeliat sehingga perputaran ataupun roda ekonomi ada di Tanah Lot ini mulai menggeliat kembali. Oke, sahabat Nathan Adventure, kita akan melihat ya kondisi-kondisi yang ada di arsop di daerah Tanah Lot Bali ini. Sebagai informasi buat teman-teman, jadi Pura Tanah Lot itu terletak di atas batu karang yang jaraknya nanti kita akan lihat itu kurang lebih 300 meter dari garis pantai. Karena lokasinya berada di lepas pantai, nah maka deburan ombak pantai di Tanah Lot Tabanan akan menerpa batu karang. Nanti kita akan lihat ke dalam teman-teman. Kalau kita beruntung, maka air yang ada di sekitaran Pura Tanah Lot itu akan surut. Dan kita nanti bisa berjalan ke dalam dan melihat seperti apa kondisi puronya dan seperti apa kondisi wisatawan kunjungan di hari lebaran ini. Dan kita juga nanti akan melihat ada ular suci dan juga ada air suci, dan kita juga akan mereview bagaimana lokasi-lokasi terbaik untuk spot foto yang sangat instagramable. Oke, sahabat Nathan Adventure, seperti ini ya kondisi dari arsop-arsop yang ada di area Tanah Lot. Jadi kondisinya sudah mulai buka, tetapi memang untuk pengunjung baik itu wisatawan domestik ataupun mancanegara itu belum terlalu banyak ya yang mampir untuk berbelanja ataupun hanya sekedar melihat. Jadi wisatawan itu hampir rata-rata itu langsung berjalan menuju ke pantai, teman-teman. Di area dekat pantai sebelum menuju ke gate masuk pantai ini juga banyak ada restoran, ada juga banyak ada arsop, dan banyak sekali juga penduduk lokal yang berjualan seperti jagung bakar ataupun ada seni tato juga di sini, teman-teman. Nah, di depan saya ini juga ada restoran hotel ya yang cukup besar, dimana di restoran hotel ini juga ada beberapa bule yang kita lihat tadi ada makan dan minum ya. Nah, di sepanjang jalur ini jadi jalan cukup lebar dan memang untuk mobil tidak diperbolehkan masuk kecuali beberapa motor ya yang dibolehkan dengan izin-izin khusus, teman-teman, karena memang di sini diperuntukkan untuk pejalan kaki bagi wisatawan domestik ataupun mancanegara. Nah, kita bisa lihat ya di sore hari ini cukup sejuk udaranya. Dan memang matahari tidak begitu menyengat karena ada beberapa awan yang menutupi sehingga kita bisa menikmati jalan santai di sore hari ini tidak begitu panas. Nah, kita bisa lihat ya di depan kita ini juga ada tamu mancanegara yang akan berkunjung dan sudah siap-siap membawa kameranya untuk mengambil spot foto terbaiknya dengan sunset yang terindah yang ada di Bali, yang nanti teman-teman bisa saksikan bersama keindahan Pura Tanah Lotnya. Nah, kita bisa lihat ya, jadi antusias dari tamu-tamu yang ada itu sangat antusias sekali. Nah, kita bisa lihat ya, ini adalah salah satu toko ataupun arsop souvenir yang cukup besar, tapi kita bisa lihat kondisinya memang banyak diskon dan juga cukup banyak barang-barang yang dijual, baik itu snack, makanan, dan baju-baju. Tapi kita bisa lihat tidak ada satupun pengunjung yang datang ya. Nah, mudah-mudahan Agung Bali Oleh-oleh ini nanti kedepannya semakin ramai lagi. Oke, sahabat Nathan Adventure, kita sudah mendekati dari gate masuk dan gapura yang ada di Pura Tanah Lot Bali. Nah, di depan kita ini merupakan juga ikonik yang ada di Pura Tanah Lot, dan ini cukup besar, teman-teman, dan sangat menjulang tinggi. Jadi sangat keren ya. Nah, ini merupakan Pura Luhur Tanah Lot. Jadi kita akan memasuki area gate masuk yang ada di Pura Tanah Lot. Jadi kita bisa lihat ya, pengunjung itu sangat banyak sekali dan kita bisa lihat cuacanya sangat cerah. Kita bisa lihat ya, langit sangat biru dan laut juga cukup tenang di sore hari ini. Nah, mudah-mudahan airnya surut dan nanti kita juga bisa masuk melihat kondisi pura yang ada di Tanah Lot ini. Kita bisa melihat ya, jadi wisatawan itu hampir sebagian besar itu membawa kamera-kamera profesional dan kamera handphone mengabadikan momen-momen terbaiknya di Pura Tanah Lot ini. Karena memang momen-momen terbaik
yang kita bisa lihat saat ini, wisatawan itu sangat banyak sekali. Jadi ini berbanding terbalik dengan tahun lalu teman-teman. Tahun lalu itu kondisinya masih sangat sepi, tapi dengan adanya pelonggaran dari pemerintah memperbolehkan wisatawan untuk berlibur ataupun mudik lebaran, nah maka kondisinya kembali berangsur-angsur pulih seperti kita bisa lihat saat ini. Kalau kita lihat dari kejauhan, nah ini memang wisatawannya semakin banyak dan semakin ramai teman-teman. Dan kita bisa lihat ya, kayaknya hari ini kita memang sangat beruntung. Kalau kita lihat tadi dari kejauhan itu airnya sudah surut. Nah memang sangat beruntung kita hari ini teman-teman. Nah untuk beberapa pura itu memang tidak diperbolehkan buat wisatawan baik itu domestik ataupun mancanegara itu untuk masuk karena memang areanya area suci ya. Jadi yang diperbolehkan adalah memang petugas khusus ataupun yang mengelola pura yang ada di Tanah Lot ini. Jadi untuk wisatawan itu tidak boleh masuk teman-teman. Nah kita bisa lihat ya dari kejauhan untuk air yang ada di laut di area di Pura Tanah Lot itu surut teman-teman, dan kita sangat beruntung di sore hari ini. Nah kita akan nanti masuk ke dalam ke area di sekitaran Tanah Lot di area karangnya, dan kita akan melihat bagaimana situasinya, bahwa kita bisa lihat juga dari jauh sini bahwa memang wisatawannya sangat ramai sekali dan kita sangat beruntung teman-teman. Namun sangat sayang ya, mataharinya ada beberapa bagian tertutup oleh awan-awan, jadi sunset di sore hari ini kurang maksimal ya. Nah kita bisa lihat, jadi ini airnya kayaknya baru surut karena memang ada beberapa genangan-genangan di beberapa karang-karang, dan kita sangat beruntung. Kita bisa saksikan ya, juga ada pedagang-pedagang lokal yang berusaha untuk menjajakan oleh-oleh yang ada di area pantai ini. Jadi kita bisa saksikan ya, jadi lepas pantai ini sangat indah teman-teman. Jadi pemandangannya sangat bagus sekali, dan kita bisa saksikan wisatawan lokal ataupun internasional itu sangat asik dan sangat antusias untuk mengabadikan momen-momen terbaiknya, baik itu untuk foto bersama keluarga ataupun bersama teman-teman dan sahabatnya. Nah kita bisa lihat ya. Nah nanti kita akan melihat juga di dekat Pura Tanah Lot itu ada dalam batu karang itu ada area-area goa-goa kecil. Nah di dalamnya itu nanti ada dihuni oleh ular yang berwarna belang putih hitam. Nah ular belang putih hitam ini bagi masyarakat lokal Bali itu disebut sebagai ular suci yang ada di Tanah Lot Bali. Dan menurut cerita, jadi ular laut tersebut adalah jelmaan dari Selendang Pendiri Pura. Pendiri Pura adalah seorang Brahmana dari Jawa yang mengembara ke Bali. Nah beliau bernama Dangyang Nirarta. Jadi konon ular suci Tanah Lot ditugaskan sebagai penjaga pura. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi sejarahnya mengapa disebut sebagai ular suci. Nah untuk lokasi ular suci nanti kita akan lihat dan kita akan saksikan ya teman-teman. Kita akan lihat langsung. Dan kedua juga di bawah Pura Tanah Lot itu juga ada namanya sumber air suci. Jadi sumber air suci ini dipercaya oleh masyarakat lokal itu bila mana kita membasuh diri, maka itu akan memberikan pembersihan diri dan memberikan aura positif kepada kita yang melakukan pembasuhan diri. Nah, semua itu adalah bertujuan positif dan baik. Nah, di sini juga sebenarnya kita bisa lihat ya, ada dua pura. Jadi pura yang di depan kita ini adalah pura yang terletak di bongkahan batu besar, batu karang yang besar, dan satunya lagi itu terletak di atas tebing yang menjorok ke laut mirip dengan tempat wisata Pura Luhur Uluwatu Bali, teman-teman. Nanti kita akan naik ke atas dan melihatnya langsung ya. Nah, tebing inilah yang nanti menghubungkan pura dengan daratan. Nah, serta bentuk tebing melengkung seperti jembatan. Nah, nanti kita akan lihat karena letaknya di ujung barat, teman-teman. Jadi selain itu, Pura Tanah Lot merupakan bagian dari Pura Kayangan Jagat di Bali. Jadi ditujukan sebagai tempat memuja dewa penjaga laut. Nah, pada saat air laut pasang, pura akan kelihatan dikelilingi air laut. Nanti teman-teman juga bisa lihat ya, kalau laut ini pasang, karena semakin sore itu airnya semakin tinggi, teman-teman. Jadi di bawahnya terdapat goa-goa kecil yang di dalamnya nanti ada beberapa ular laut, nah yang seperti saya ceritakan tadi ya. Oke, sahabat Nathan Adventure,
kita akan berkeliling dan melihat secara lebih detail kondisi dan situasi dan bagaimana suara deburan ombak yang sangat indah dan yang sangat menyejukkan hati. Bagus tapi. Banyak bagus nggak? Hah? Nggak bagus. Banyak nggak bagus. Ada langsung bang. Oh iya, bentar lagi nih. Ya. Ya sebelum masuk Subah, pengganti sesaja ya. Oke. Yang sepas Pak nggih. Boleh jebos saja nggih. Oke, sudah ada dia. Iya nak balik ya. Sebenarnya beracun dong. Sebenarnya beracun tapi sudah disucikan sama seorang pendeta. Nah, yang disebut Dangya Niranta, dan Dangya dari Kerajaan Majapahit. Jangan ragu Pak. Nah, kalau mau sukses jangan ragu. Dua ya Pak. Ya, dua itu orang Bali sebutannya dua. Kalau orang umum kan ular suci. Apa disebut ular suci? Pak. Ya, orang ada rapat. Oh, jam tengah itu pakai tengah terus kono Pak. Oh, suruh beli twister dong. Mana Dek?
Biasanya di mana? Nah, kalau gini bagus juga. I told you, if I'm a sick, I'm the problem. I'm Nice. Cá bay sạch chứ. Rồi đó. Cái lì đôi con luôn lắm. Oke, Cece sekarang. Sama-sama kurang. Wih, hebat dia. Yang jalan gitu kok ini. Jadi yang dekat duduk yang tegak, tenang, diam, nggak usah takut. Sini tangannya, enggak, ini pegang kuat, oke. Senyum, tengok papinya. Satu, senyum, satu, Senyum, nggak usah tegang mukanya. Iya. Biasa dipasang nggak bisa ya. Duduk kan ya? Oke, tadi apa tujuannya? Itu kamu mau foto sama Duduk kata apa? Mana sih Pak isinya? Ini. Iya. Bajunya mestinya hitam, bagus ya. Kalau foto di pantai itu harus cerah bajunya Bu. Jangan yang pakai yang putih atau yang gelap. Makanya saya memang pakai ini. Pakai merah, kuning. Kuning paling bagus. Merah kita gantian kontras. Nggak pakai pensil. Pak, ini Pak tuh saya pernah foto di sini Pak.
Bali. Hah? Lihat kamarnya tapang udah cantik ini. Ya. Satu dua. Oke, sahabat Nata Adventure, seperti ini ya kondisi dari awal, dari kita masuk sampai dengan kondisi yang ada tepat di pinggiran pantai dan di area Pura Tanah Lot dan di area sekitarnya, baik ular suci, air suci, dan tebing-tebing yang sangat indah saat kita lihat di ujung barat. Karena memang puronya terbagi dengan dua. Nah, ini merupakan tempat-tempat dan momen-momen terbaik untuk mengabadikan foto-foto terbaik, dan memang kita bisa lihat bahwa foto di sini sangat instagramable sekali. Apabila juga saat kita beruntung, kita bisa melihat sunset yang sangat indah seperti di sore hari ini. Demikian review kita. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like-nya, tekan tombol subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi video terbaru dari Nathan Adventure. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.